Hola gengs, selamat pagi jelang siang. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Guys, saya selalu penasaran dengan kopi Yaman, tepatnya ya, Yemen. Saya pernah roasting, tapi jujur gagal. Kalau buat saya, jadi antara saya gagal ngerostingnya atau memang basic green bean-nya memang kurang menarik, kurang jelas. Dan waktu itu memang nggak ada prosesornya atau produsernya. Nah, kali ini ada Galal Yahya Jarma Estate Arabica Yemen Haraz Galal Nanolot Natural dengan ketinggiannya gila sih. Ini first time saya ngerosting ketinggian 2000 sampai 2300 di atas permukaan laut. Prosesnya natural dan varietas ada Jadi, Dawairi, Udaini dan Tipika. Kalian tahu lah ya histori Yaman kopi yang pernah saya bahas. Dengan notesnya to be discussed. Kalau di sini ada floral, berry, black honey, coklat, pineapple, sunkist, yogurt. Oke. Dan saya beli di berapa kali beli di roastery. Jujur nih sangat gagal banget. Gagal karena memang roastingannya udah 8 bulan lebih lamanya. Jadi ketika digiling udah ngejam mulu. Tapi it's okay, emang nggak saya review. Jadi ini saya beli di Eat. Dan saya agak bingung sih, berapa kali prosesnya natural tapi look like-nya kayak wash ya. Coba cium dulu aromanya. Natural tapi clean gini ya. Kalau di Indonesia natural atau di beberapa negara natural itu lebih kayak agak yellowish gitu ya, nggak perfect kayak gini. Ini kayak, tapi it's okay. Ini kayak wash tapi it's okay. Kita akan cobain aja roasting. Semoga berhasil. Saya akan bikin 2 batch. Saya akan main di 120 kali ya. Ini 300 gram lebih. Oke, saya akan main di berapa ya? 100 aja kali ya, atau 110. Oke, nggak usah pakai preheat, dah males banget dah. Ya udah pakai preheat deh. Oke, thanks. Suhu preheat saya di segini.
selesai. Kok nampak kurang menarik ya? Kalau gitu yang ini kita goyang Karawang. Dimana ada goyang Karawang, disitulah kita akan eksperimen si Yaman, oke? Eksperimen goyang Karawang. Saya akan mainnya di 100. Nggak usah banyak-banyak. Seratus 105 aja ya. Oke. Siapkan timer. Biar tahu durasi cracknya ada di second atau menit keberapa. Oke geng, selesai semua saya merosting si Yemen. Udah robek-robek ya. Yemen dengan varietas Atypica, ada Jaidi, ada Dawairi, ada Uda. Ini natural tapi feelingnya apa? Feelingnya kayak was. Nah, bisa dibilang saya termasuk gagal merosting si Yemen ini. Gatot hitungannya kalau buat saya. Jadi saya mencoba menggunakan beberapa variabel
Jadi saya menggunakan hot air 3 kali karena saya penasaran, dan ternyata tiga-tiganya bisa dibilang gagal. Mulai dari mantengin suhu 240, durasi 15, suhu saya main stepping suhu, durasi juga panjang-panjang, nggak ketemu cracknya, malah back. Back itu adalah istilah di dunia perkopian atau di dunia perkuehan tuh jadinya bantet gitu ya. Binnya malah menghitam tapi nggak mengembang. Ini saya setting durasi 17 menit 20 gram dan bisa dibilang binnya nggak berkembang. Memang ketinggiannya 2000 berapa ya, 2000 cukup tinggi, 2100 sampai 2350. Jadi termasuk hard bin, SHB, tapi harusnya nggak, tetap crack sih di Cafe Masi ini. Saya nggak tahu kenapa gagal, karena saya setting di durasi yang lama pun dia malah menghitam dan jadinya nggak, hitungannya nggak crack kalau buat saya. Oke, jadi saya nggak bisa merosting Ethiopia menggunakan Cafe Masi, tapi saya berhasil. Istilahnya nggak ada yang gagal di dunia ala-ala ya, selalu ada cara untuk membuat ini menjadi oke. Goyang Karawang nggak akan gagal untuk merosting, minimal ketemu crack. Jadi kalau kopi nggak ketemu crack, hitungannya ya nggak berkembang dengan baik ya. Kalau buat saya, tapi nggak tahu buat orang lain. Ini knowledge abal-abal aja ya. Ini nggak ketemu crack hitungannya. Ini nggak ketemu crack. Jadi roastingan yang di sini semuanya nggak ketemu crack. Pada akhirnya saya harus menggunakan double roasting. Jadi yang pertama ini adalah karena saya nggak ketemu cracknya di hot air, jadi saya balikin ke Goyang Karawang crack pertama, lalu saya balikin lagi ke Cafe Masi sehingga dia menghasilkan warna yang pada akhirnya ini buat espresso latte base ya, based on kopi susu lah, jadi hitungannya ya, atau black dan lain-lainnya. Walaupun sebenarnya kopi filter juga bisa dibikin pakai kopi-kopi dark lagi, jadi nggak ada masalah. Intinya kopinya ketemu cracknya dan itu akan menjadi kopi apapun bisa kalian brew. Nah, ini adalah metode Goyang Karawang. Kalau kalian lihat, ini Goyang Karawang saya crack di 5 menit kalau nggak salah. Goyang Karawang ya 5 menit. Lalu saya masukin ke Cafe Masi dan hasilnya ini. Oke. Ini untuk filter oke, dan ini first crack lah hitungannya. Saya develop sekitar 1 menit di sini. Oke. Lalu ini, nah ini juga sama. Jadi saya berusaha untuk mencoba merosting di batch ketiga ya, artinya merosting di batch ketiga, dan ternyata nggak ketemu cracknya, malah di 15 menit nggak ketemu crack, stay kayak gini nih. 15 menit tuh kayak gini. Kalau kelamaan jadinya back. Jadi saya sudahi dan saya balikin ke Goyang Karawang, lalu saya cooling down pakai Cafe Masi. Hasilnya more or less sama dengan yang kedua. Yang pertama saya bikin. Kurang lebih ya. Nih. Kurang lebih sama kan. Karena menggunakan hitungannya apa ya, dual roasting. Bahkan ini triple roast nih. Oh ini 2 kali. Ini juga triple ya. Oke. Emang agak berat ya ternyata. Nanti kita akan bahas. Lalu ini baru saya pakai Goyang Karawang, light roast, Goyang Karawang. Lalu saya Goyang Karawang crack di menit keempat, menit kelima something, menuju menit kelima. Lalu di sini saya kasih waktu suhu 210, durasinya sekitar 3 menit. Jadi total roastingnya sekitar 7 menit dan cooling down di 4 menit.
hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Oke, buat filter. Jadi pengalaman saya merosting si Yemen menggunakan Kafemasi, sebenarnya yang problem bukan di binnya, tapi ternyata problem di Kafemasinya. Kafemasi nggak bisa crack Yemen kalau buat saya. Tapi teman ala-ala menggunakan Kafemasi yang lebih kecil, hasilnya dia bisa crack. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Tapi di luar itu si Kafemasi ini bisa melakukan apa aja. Cuman di Yemen yang nggak bisa. Nah, itulah sebabnya beberapa roastery yang saya beli yang jual Yemen, merosting Yemen, itu pas datang memang ini bukan membandingkan ya, tapi more or less kayak gini nih. Jadi dia agak sense tembakau bagnya. Mungkin itu kali penyebabnya kenapa saya nggak puas dengan mencoba kopi Yemen ya. Jadi kayaknya bukan Yemennya, tapi karena memang roastingannya memang cukup super tricky dibanding kopi-kopi dari Panama, Kolombia ataupun Ethiopia. Ethiopia pun yang 2100 ketinggiannya masih bisa aman di sini. Panama juga, atau Guatemala yang memang SHB kategorinya masih aman di sini. Cuman Yemen doang yang berproblem. Ini bisa di-brew tapi pasti rasanya buat saya berantakan. Ya, pasti berantakan. Dan ternyata kopi Yemen kalau buat saya itu enggak dengan harga 1 juta per kilogram. Kalau buat saya masih kalah sama the latest Ijen Lestari yang saya brew atau lini S Puntang. Jadi dengan harga 1 juta saya bisa mendapatkan kopi lokal yang lebih oke daripada kopi Yemen. Ini mahal karena mungkin perjalanannya jauh dan mungkin ada histori tersendiri si prosesornya. Prosesor siapa ya? Saya lupa ya. Oke. Jadi cukup terjawab lah. Ternyata Yemen buat saya, walaupun ini belum saya brew. Yang ini udah saya brew, udah coba. Tapi saya masih resting. Jadi ini saya roastingnya di waktu yang berbeda dan saya closingnya di week pertama, ini week 1, ini week pertama, ini week kedua ya. Ini week pertama dan ini baru saya roasting. Yang ini juga baru saya roasting. Oke. Saya mencoba untuk membrew yang ini, belum menemukan gila enak banget ya. Nggak kayak pertama kali misalkan saya mencoba 90 plus atau mencoba range si Coffeenet gitu ya, atau bahkan ya mencoba prosesor lokal yang memang mengulik banget si kopinya. Jadi tapi kita lihat aja seperti apa sebenarnya. Ini aromanya udah mulai keluar. Seperti apa nanti detailingnya kita tunggu. Mungkin saya akan resting di 20 hari ya. Ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus.